Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim jami'il malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amali. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma tsabbit bil iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tetap berusaha istiqomah dalam belajar ilmu agama, dalam memurojaah ilmu kita, pengetahuan kita tentang agama kita, dengan harapan mudah-mudahan pertama Allah ridho atas apa yang kita lakukan, yang kedua kita mengetahui manfaat waktu, apalagi pada hari ini hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari dalam satu minggu. Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat, termasuk hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang memanfaatkan waktu berkah dengan sedekah, dengan belajar, dengan membaca surat Al-Kahfi, dengan membaca banyak sholawat. Nah, kita memanfaatkan waktu dengan amaliyah yang baik, yaitu tholabul ilmi, memurojaah ilmu. Kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anu sekalian, minggu yang lalu kita libur, tapi saya tetap ngaji online. Tetap ngaji online walaupun kita libur. Saya nggak melihat SMS kalian. Saya baru melihat SMS pagi hari setelah saya duduk di sini. Ya, saya nggak apa-apa. Jadi yang saya maksud adalah kita ini kan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setiap waktu yang kita ketahui itu adalah hal yang baik. Nah, kita ini berusaha untuk memanfaatkan waktu. Saya karena tahu jadwalnya Jumat pagi adalah ngaji, maka saya siap-siap untuk ngaji. Kalau ternyata sampean ada udzur, kemudian sampean nggak ikut ngaji, maka saya berusaha waktu itu tetap ngaji. Sebab kita ini ditakdirkan oleh Allah, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq ini salah satunya adalah definisinya di dalam catatan para malaikat itu ada tertulisan tentang amaliyah seorang hamba. Hamba ini melakukan kebaikan, tidak melakukan kebaikan. Ketika pas waktu di situ di mana seorang itu atau hamba ini mengetahui pada waktu itu adalah perbuatan baik yang dia lakukan, kemudian dia melakukan, maka malaikat menghapuskan tidak melakukan kebaikan, ditetapkan di situ melakukan kebaikan. Maka ini sebuah keberuntungan bagi seorang hamba. Nah, kita berusaha melakukan itu. Nah, kemudian catatan amaliyah seorang hamba ini dalam satu minggu ini diangkat oleh malaikat ke tempatnya ini sebanyak 2 kali, yaitu hari Senin sama hari Kamis. Hari Senin sama hari Kamis, di mana perbuatan kita ini diletakkan di tempat di mana di situ menjadi sebuah catatan kita yang dicatat oleh para malaikat pencatat amal. Kemudian dalam satu tahun ini ada 1 hari 1 malam di mana di situ amaliyah seorang hamba ini diletakkan di tempatnya sesuai dengan perintah Allah. Pada hari 15 bulan Sya'ban, atau dikatakan sebagai nisfu Sya'ban, di mana amaliyah seorang hamba ini dalam 1 tahun ini di bahasan direkam, diletakkan di tempatnya.
Nah, amalia-amalia ini akan tetap selama hamba ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan amalia baiknya ini dihapus. Contohnya yang menjadikan amalia-amalia baik ini terhapus adalah satu, riddah, murtad. Bila orang ini melakukan kemurtatan, maka amalia-amalia kebaikan yang dia lakukan ini terhapus semuanya. Ya, walaupun sebentar. Murtadnya sebentar. Jadi murtad itu termasuk salah satu amalia yang buruk, perbuatan dosa yang paling besar dilakukan oleh seorang hamba yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruknya termasuk salah satunya adalah menjadikan terhapusnya amalia baik yang dia lakukan. Ya. Ini selama dia melakukan kebaikan itu dihapus karena dia murtad, baik murtad sebab ucapan, baik murtad sebab keyakinan, baik murtad sebab keyakinan, perbuatan, kemudian ucapan, walaupun sebentar. Nah, ini. Jadi amalia itu yang kita lakukan harus kita jaga, ya, harus kita jaga agar tidak terhapuskan. Kalau ada perbuatan-perbuatan buruk yang menghapuskan amalia perbuatan baik, itu misalnya adalah seperti hasud sama riya. Itu adalah menghapuskan sesaat ketika ada riya itu, menghapuskan pahala daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Misalnya ada seorang sholat, ada 4 rakaat, di rakaat pertama dia riya ingin dapat pujian manusia, maka pada 1 rakaat yang dia lakukan dia tidak mendapatkan pahala yang dia lakukan. Tapi pada rakaat berikutnya dia ini berusaha untuk menghilangkan riya itu, berusaha untuk lillahi ta'ala, maka perbuatan baik yang dilakukan tanpa riya setelahnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang baik. Demikian juga hasud, ini bisa menghapuskan dosa, menghapuskan amalia baik, pahala yang dia lakukan. Nah, ketika dia ini melakukan sesuatu sampai pada batas dikatakan itu sebagai hasud, maka amalia yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan pada saat itu, maka terhapuskan dengan hasud itu. Tapi kalau dia kemudian menghindari hasud itu, dia hilangkan, maka perbuatan baik yang dia lakukan ini kembali pada dirinya. Demikian juga ketika seseorang melakukan sholat, ternyata di dalam tubuhnya ini ada hal yang haram masuk di tubuhnya. Pada saat itu sholat yang dia lakukan dia tidak mendapatkan pahala sebab ada hal yang haram yang dia lakukan. Misalnya dia sarungi gasap, kopiahnya gasap, atau perutnya ini ada satu bentuk makanan yang masuk pada perutnya pada waktu itu haram, maka saat itu juga pada waktu ibadah dia selama masih ada hal yang haram di tubuhnya, maka ibadahnya tidak diterima, pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana untuk menjadikan halal makanan yang sudah ada di tubuhnya? Ya harus tobat. Tobatnya bagaimana? Dia harus istirdo. Istirdo itu maknanya minta halal kepada orang yang di situ hartanya diambil. Ya. Jadi salah satu perbuatan maksiat yang menimbulkan pahala yang kita lakukan jadi hilang. Nah, ini pembahasan seperti ini agar kita ketahui, oh saya melakukan maksiat, agar saya ini bisa taubat. Sebab taubat itu wajib hukumnya, fauron, tidak boleh diundur-undur, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan istilahnya sembrono dalam memenuhi hak Allah, atau dosa kita kepada sesama manusia, ini tidak boleh ditunda-tunda, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, kita sampai pada pembahasan taubat. Ya, kemarin kita membahas bab-bab maksiat, ya, wajibatul qalbi ma'asil jawari,
banyak sekali maksiat jawareh, mulai dari maksiat hati, maksiat mata, maksiat lesan, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat farji, maksiat kaki, maksiat badan. Terakhir kemarin kita membahas tentang dosa tidak berbakti pada orang tua atau mendurhakai orang tua. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana caranya mengantisipasi ketika kita mendidik anak agar anak ini setelah dewasa tidak terjatuh pada durhaka pada orang tua. Kita kemarin membahas tentang fase-fase umur, fase-fase mendidik anak. Kemudian membahas tentang bagaimana khalwah dengan ajnabiyah, safarul mar'ah ya bi ghairi mahramin, wal julusu ma'a musyahadatil munkar di dalam yukdar. Kemarin sudah kita bahas duduk-duduk bersama kalau kita duduk-duduk tapi di situ ada kemungkaran sementara kita tidak mengantisipasi menghindarinya agar kita tidak termasuk di dalam kemungkaran itu, maka diri kita juga termasuk orang yang ridho dengan kemungkaran. Ar-ridho bil kufri kufrun, ar-ridho bil maksiati maksiatun. Ridho dengan kekufuran maknanya ada kekufuran tanpa kita ingkari, maka kita termasuk ridho, maka kita terjatuh pada kekufuran. Karena itu ketika kita mengetahui satu bentuk kekufuran, maka kita harus mengingkari dengan cara mengingatkan orang itu agar dia kembali pada Islam dengan membaca syahadat. Atau bila dia tidak tahu, maka kita ajari tentang apa itu kekufuran sehingga mereka sadar dan tahu, sehingga mereka waspada. Atau maksiat, bentuk maksiat, kalau kita tahu itu adalah bentuk maksiat, kita ajari mereka bahwasanya ini adalah maksiat, maka mereka harus kita arahkan untuk bisa taubat dari maksiat ini. Ini namanya mengingkari kemungkaran. Jadi ingkarul maksiat, ingkarul kufri itu juga wajib hukumnya. Nah, kita masuk pada taubat. Nah, taubat di bab terakhir. Besok kalau sudah hatam kitab ini, mencari kitab lagi dah. Kita lagi ya. Saya sarankan kalian nanti ada kitab yang akan saya fotokopi ya. Itu sama dengan kitab Sulamut Taufik. Cuma sampai nanti ingin membeli kitab Sarah Sulam Taufiknya Dr. Asyari, itu bagus sekali. Dia bisa mencarinya via online di NU online LDNO Kediri. Sampai bisa pesan lewat Shopee, kemudian bisa dikirim sama beliau. Sampai ketik saja di situ penjelasan Sulam Taufik, syarah Sulam Taufik. Harganya saya lupa apa ya, saya lupa. Atau nanti kita cari kitab lain, bisa juga sampean bisa pesen di kitab itu tentang penjelasan Aqidatul Awam itu juga enak, murah kok, sekitar 35.000 kalau nggak salah. Saya mencek di Shopee ya. Nanti kita bahas, nanti kitabnya saya fotokopi, terus kemudian saya mencari yang syarahnya itu mungkin di Shopee yang harganya itu. Nanti yang kitab muhtasornya saya fotokopikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alina bi barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab taubati, bab menjelaskan tentang taubat. Tajibu wajib atau batu taubat minadzunubi saking biro-biro dosa. Kuliah sekabehane dzunub. Sohiriha cilike dzunub wa kabiriha lan gedene dzunub. Fauron kelawan saknalika. Ala kulli mukallafin ing ngatasi saben-saben mukallaf. Ala kulli mukallafin ing ngatasi saben-saben mukallaf. Dijelaskan begini.
taubat itu hukumnya wajib ya. Taubat dari mana? Dari segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Fauron, seketika, tidak boleh ditunda-tunda ya. Taubat itu hukumnya wajib. Kalau dikatakan wajib di sini maknanya kalau dia tidak taubat maka dosanya bertambah. Kalau dia taubat maka dia mendapatkan pahala dengan taubat itu, kemudian berhenti dosanya ya. Taubat ini tujuannya adalah melepaskan diri dari siksaan yang kita hadapi besok ketika di akhirat. Jadi seorang yang melakukan dosa itu berhak. Kita nggak bisa memastikan orang ini melakukan maksiat kemudian harus mendapatkan siksa atau tidak, tapi dia ini berhak. Jadi bahasanya adalah setiap orang yang melakukan dosa itu berhak untuk mendapatkan siksa. Kita yakini mereka adalah akan disiksa di akhirat. Tetapi untuk memastikan tentang dia disiksa atau tidak, ini kalau dosanya dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa. Semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dan itu hak hak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah mengampuni semua dosa seorang hamba ini, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita meyakini bahwasanya setiap orang yang melakukan dosa itu akan mendapatkan siksa besok di akhirat. Ya, Allah menyediakan siksa dan orang ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita katakan orang yang berdosa itu pasti diampuni oleh Allah. Tidak kita katakan pasti, atau orang ini pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab banyak kaidah-kaidahnya yang harus kita sebutkan. Kita meyakini orang yang melakukan kebaikan mendapatkan pahala dari Allah, ya toh? Mendapatkan anugerah dari Allah berupa pahala. Orang yang melakukan dosa, dia ini akan mendapatkan siksaan dari Allah. Seperti itu kita katakan. Ya yastahiqu maknanya, yastahiqu. Nah, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, dosa-dosa ini harus kita kenali, baik dosa kecil maupun dosa besar, sehingga ketika kita terjerumus pada dosa, kita akan bisa bertaubat. Kalau orang ini tidak tahu itu adalah dosa, bagaimana dia bisa bertaubat? Orang ini tidak mengenal kekufuran, bagaimana dia kembali beriman, ya toh? Nah, kita harus mengetahuinya itu. Nah, kemudian di sini fauron maknanya apa? Tidak boleh ada jeda. Saat kita jatuh pada kekufuran, maka saat itu juga kita harus bertaubat. Tidak boleh diundur. Demikian juga kalau kita berdosa dengan sesama manusia, gak usah ngenteni riyo. Dewi kan kadang-kadang sebenarnya riyo ya sepuro, gak oleh. Ini fauron maknanya, fauron. Karena kita tidak tahu kapan akhir daripada nafas kita. Kita tidak tahu akhir daripada nafas kita. Sesaat ketika kita melakukan dosa, maka saat itu juga kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini harus ini, ya Allah. Ya langsung jangan sepuro. Ya, ada sebuah cerita kan. Ada sebuah cerita pada zaman Bani Israel dulu, itu ada seorang yang telah melakukan dosa, membunuh orang itu jumlahnya 99 orang. Tapi dia ini tidak menghalalkan. Dia melakukan itu, dia sadar, saya melakukan dosa, membunuh 1, 2, 3, 4, 5, tanpa hak. Membunuh tanpa hak, setiap orang dibunuh. Pokoknya nggak cocok dengan hatinya dibunuh. Tapi dia itu sadar membunuh itu dosa. Dia mengatakan halal. Suatu ketika sudah 99 ini, dia kemudian ingin bertaubat. Kemudian mencari seorang ulama yang bisa menunjukkan caranya bagaimana bertaubat.
ternyata pada kali ke hampir ke 100-nya ketemu dengan seorang ulama mengatakan, dia berkonsultasi, saya ini telah melakukan dosa saya itu membunuh orang 99 orang, apakah saya ini diterima tobatnya kalau saya bertobat? Nah, dia mengatakan, oh nggak bisa, kamu nggak bisa diterima tobat kamu karena sudah membunuh 99 orang. Akhirnya ulama ini dibunuh sekalian, jadi jangkep 100. Akhirnya apa? Dia juga menyesal, tambah 1 saya tadi ini. Akhirnya dia ini mencari ulama lagi, ingin dikasih petunjuk bagaimana dia bertaubat. Akhirnya ketemu dengan seorang, ditunjukkan di sana ada seorang yang bisa mengantarkan kamu caranya bertaubat. Akhirnya orang ini berjalan menuju ulama yang seorang alim yang dimaksud oleh orang itu tadi. Di dalam tengah perjalanan dia ini kedatangan mati. Tapi dia ini sudah niat betul untuk bertobat. Belum bertobat, masih dalam perjalanan menuju bagaimana dia caranya bertobat, dia kebetulan diambil nafasnya, rohnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diceritakan di situ antara malaikat rahmat dan malaikat adab ini saling bersitegang untuk membawa roh orang ini. Kalau begitu kita hitung jaraknya antara dia berangkat sampai di tempat taubat itu. Kalau memang dekat dengan tempat taubat berarti dipegang oleh malaikat rahmah, kalau tidak berarti saya yang bawa. Ternyata setelah dihitung itu 50-50. Itu 50-50. Dan ternyata Allah berkehendak untuk menerima taubat orang ini. Dengan cara bagaimana? Jarak ke tempat dia bertaubat, ke orang yang tempat dia taubat ini ternyata diperpendek. Jadi lebih dekat menuju tempat taubatnya. Akhirnya ternyata malaikat rahmah lebih berat untuk membawa roh daripada orang ini. Maknanya ini taubat. Jadi taubat itu tidak boleh kita tunda-tunda, kalau bisa langsung bertaubat. Caranya begitu. Ala kulli mukallafin, mukallaf di sini adalah orang-orang yang dibebani syariat, sehingga orang itu dikatakan dosa adalah ketika sudah mukallaf. Baik mukallaf orang kafir atau mukallaf orang muslim. Kalau orang mukallaf orang kafir, definisinya adalah balighun aqilun balaghathu aslu da'watil Islam. Seorang mukallaf adalah telah berakal dan telah sampai pada dirinya pokok daripada dakwah Islam. Ini berarti mukallaf. Tapi mukallaf orang kafir. Orang ini wajib untuk masuk agama Islam dulu. Setelah itu dia melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Kalau dia telah datang pada dirinya dakwah Islam, aslu dakwatil Islam, kok tidak masuk agama Islam, maka dia termasuk mendapatkan ancaman besok di akhirat, mendapatkan siksaan api neraka kalau dia tidak masuk agama Islam. Nah, kalau seorang mukallaf yang muslim, definisinya adalah balighun aqilun, orang yang telah balik dan berakal. Nah, orang yang telah balik dan berakal ini, maka setiap perbuatan baiknya ini dicatat, setiap perbuatan buruknya dia dicatat. Lah, orang melakukan dosa ketika sudah mukallaf seperti ini, wajib hukumnya dia bertaubat fauran. Faham definisi yang saya katakan? Lah, berarti maknanya kalau belum mukallaf, anak ini belum dicatat perbuatan buruknya, tapi perbuatan baiknya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tamyiz belum balik kok sedekah, dicatat baiknya. Anak yang sudah tamyiz melakukan dosa tidak dicatat keburukannya sebab belum balik. Kalau melakukan kebaikan dicatat, kalau melakukan keburukan belum dicatat. Anak ini belum balik tapi melakukan dosa
contohnya mencuri, contohnya memukul, contohnya karena dia belum balik maka belum dicatat. Tapi kalau sudah balik, sesaat ketika balik, kemarin caranya mengetahui dirinya balik atau tidak apa? Kalau data balik itu yang pertama ada keluarnya air mani atau mimpi basah, yang kedua haid bagi wanita, yang kelima yang ketiga itu umur 10 atau 15 tahun komariah. Bukan 10 tahun tapi telah sampai pada 15 tahun komariah. Bila dua perkara tadi tidak terjadi, haid ataupun mimpi basah. Baik, terjadinya salah satu dari tiga perkara ini. Kalau ternyata yang mendahului adalah ihtilam dulu, maka ihtilam ini menjadi batas pertama dia balik, ya. Atau seorang wanita dia ini haid, laki-laki perempuan air mani, ya, haid khusus wanita, ya kan. Ternyata sebelum 15 tahun dia sudah haid, maka ini adalah hal pertama kali dia dibalik. Kalau dua perkara ini tidak terjadi, ternyata sampai 15 tahun komariah, maka dikatakan balik karena sebab umur 15 tahun. Nah, ini caranya. Lah, anak seperti ini harus sadar bahwasanya dia ini sudah balik, sehingga apa? Dia waspada. Saya tidak akan melakukan keburukan. Nah, untuk mengetahui dia melakukan keburukan atau tidak, ya kita harus tahu itu bentuk keburukan atau tidak. Ta'lam nasyarra la li syarri lakin li tawaqihi fa inna man lam ya'rif syarra yaqfi. Kita pelajari, kita ketahui bentuk-bentuk keburukan, tidak untuk kita lakukan tetapi untuk kita jaga diri kita dari keburukan itu. Sebab orang yang tidak mengetahui keburukan dia pasti terjerumus. Nah, tentang dosa besar dan dosa kecil ini tidak ada hadis yang secara sabit menjelaskan tentang itu. Tetapi memang secara umum ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, di dalam kitab Umdatur Raghib, Mukhtasar Bughyatit Talib fi ma'rifati al-ilmi ad-dini wajib. Ini dulu saya ngaji sampai khatam alhamdulillah kepada beberapa para masyayikh. Cuma ya gitu saking besar ini kene murojaah dhewe yo. Makane murojaah ini pas bareng ini iki. Murojaah dhewe yo, ini ketika ada Basul Masail itu sering saya ambil kalimat-kalimatnya. Sebab apa yang kita butuhkan itu banyak ada di sini. Hal-hal yang kontemporer. Contoh pembahasan tentang jual beli lahan parkir. Nah, kan lagi rame jual beli lahan parkir. Ada orang ini kerja di sebuah tempat parkir padahal umum itu di jalan, di pasar dan sebagainya. Dan orang ini meninggal. Jadi meninggal. Setelah meninggal itu diwasiatkan, ada wasiat. Ini lahan parkir yang saya kuasai besok dipakai oleh anak saya. Padahal lahan parkir, tempat parkir itu kan tempat umum. Tapi diwariskan pada anaknya atau dijual belikan. Karena saya akan pindah ke Jakarta, tolong siapa yang mau membeli lahan parkir ini loh. Lahan parkir di pasar tempat umum kok dijual belikan. Ini ternyata apa? Di kitab ini ada pembahasannya. Jadi beliau mu'alif Syekh Abdullah ini sudah mengantisipasi akan ada permasalahan seperti ini, beliau mengantisipasi, memberikan hukum agar orang tahu tentang hukumnya sehingga dia waspada gitu. Jadi hal-hal yang kontemporer itu ternyata di kitab-kitab yang lama itu sudah ada. Fathul Wahab sudah ada, kitab Mukhtasar Khalil itu ada, itu sudah apalagi ya Mukhtasar Khalil, kemudian Mukhtasar Abi Jamroh itu ada. Jadi kalau kita membahas kitab-kitab yang besar-besar itu pembahasan itu berulang terus. Dulu sudah ada, sekarang ada lagi, gitu. Nah, jadi bagaimana membedakan antara dosa besar dan dosa kecil? Jadi ilam anna ahlal haqqi ittafaqu ala anna dzunuba kabair wa shaghairu. Ketahuilah bahwasanya para ulama ahlul haq mereka sepakat bahwasanya dosa-dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil.
Disebutkan di dalam Al-Qur'an qala Allah taala alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Nah, di dalam surat An-Najm 32 ini ada kalimat yajtanibuna kaba'iral itsmi. Orang-orang yang menghindari, menjauhkan diri dari kaba'iral itsmi, besar-besarnya dosa. Berarti maknanya ada dosa besar. Wal fawahisha dan fawahish. Fawahish itu dosa, ada fawahish perbuatan-perbuatan yang sangat fahish. Perbuatan-perbuatan dosa besar misalnya adalah seperti zina, itu kan fawahish, perbuatan yang fahisha, mencuri dan sebagainya. Illal lamama, kecuali lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kecuali dia menghindari lamam. Lamam itu dosa-dosa kecil. Berarti maknanya ayat ini menjelaskan ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, gitu. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 31, qala Allah taala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Bila kalian menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa perkara yang kalian dilarang untuk melakukannya, ya, bila kalian ini menjauhi besar-besarnya perkara yang kalian dilarang untuk melakukannya, ya, nukaffir ankum sayi'atikum, maka akan kami hapuskan dari kalian sayi'atikum, dosa-dosa kecil kalian. Loh, berarti di sini ada sayi'at yang disebut dengan dosa kecil, ada dosa besar. Ini. Jadi di dalam hidup kita itu ada namanya dosa besar, dosa kecil. Wal muraduhuna, yang diinginkan di ayat ini bisayiat, yaitu kalimat sayiat adzunub as-saghair, dosa-dosa kecil. Maknahu man tajannabal kaba'ira la yu'akhadhu fil akhirati bisaghair. Maknanya adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dalam hidupnya, maka la yu'akhadhu fil akhirati bisaghair. Besok di akhirat ini tidak disiksa sebab melakukan dosa kecil. Jadi ketika kita ini berusaha untuk menghindari dosa besar, jadi kita itu sudah akan dikasih tahu nanti mana dosa besar, mana dosa kecil. Kita berusaha menghindari dosa besar. Terus pokoknya aku gak bijuan, aku gak nyolongan, gak gasapan, gak hasutan, gak riaan, gak zino, gak melakukan perbuatan mendekati zina. Yes. Dalam hatinya itu dipeket, pokoknya gak melakukan itu. Loh, menjauhkan diri itu sebuah perbuatan, menjauhkan diri dari dosa-dosa itu sebuah perbuatan baik. Yang mana perbuatan-perbuatan baik ini nanti, ya, diberi pahala oleh Allah, dihilangkan, dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Seandainya orang ini yang telah menghindarkan dosa-dosa besar, ya, tiba-tiba saja dosa-dosa kecil itu terlakukan oleh dirinya, maka usaha dia menjauhi dosa besar ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Jadi berusaha menghindari dosa besar saja, ini sudah menjadikan dirinya terhapuskan dosa kecil. Tapi tidak boleh diremehkan. Aku sisok ngelakoni menghindari dosa gede. Wis gak apa-apa tak lakoni dosa. Hati-hati kalau ngomong ini. Dosa kecil kalau dikatakan halal tetap garano kufur. Nah, ya. Jadi dosa kecil walaupun dia lakukan, kalau dia menghalalkan baru dikatakan sebagai kufur. Ini harus hati-hati. Nah, di situ di kufriyah termasuk salah satunya adalah menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Ini nggak boleh. Lalu melakukan dosa, baik dosa besar, dosa kecil kan haram, nggak boleh kita halalkan, nggak boleh kita katakan boleh. Ya tetap sadar saya ini melakukan dosa kecil. Nah, ini maknanya adalah man tajannabal kaba'ira la yu'akhadhu fil akhirati bisaghair. Dia berusaha melakukan sebuah perbuatan baik, yaitu menghindari dosa-dosa besar ketika dia hidup di dunia, maka besok di akhirat ketika dia di dunia melakukan dosa-dosa kecil, ya, dengan sadar dan dia
faham tentang itu dan ternyata belum tobat, belum sempat dia tobat, maka nanti di akhirat akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya sebab usaha dia menghindari dosa besar. Dalam hadis sahih, wa fi sahih as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna ma lam tusha al-kabair. Ai ma lam turtakab al-kabair. Salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu itu adalah merupakan penghapus dosa-dosa di antara salat 5 waktu itu, antara zuhur asar. Bila orang ini melakukan perbuatan dosa kecil, ya, maka sholat 5 waktu itu, ya, sholat 5 waktu itu menjadi alat penghapus dari dosa-dosa kecil yang terlakukan oleh orang ini dengan sadar, dan ternyata orang ini tiba-tiba mati belum taubat, ya kan? Orang ini sudah taubat, contohnya mari subuh nglakoni dosa kecil, sholat zuhur menghapuskan dosa-dosa itu. Dadakno mari ngono sholat zuhur terlakukan dosa kecil. Embuh nglakoni dosa kecil apa ae kok disebutkan di sini. Kalau kita sebutkan bentuk-bentuk dosa besar berarti yang lain adalah dosa kecil, perbuatan-perbuatan yang lah dadakno durung sholat asar dhewe mati, durung sempat tobat. Lah dosa kecil yang dilakukan oleh dia sebelum dia mati, maka besok di akhirat dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan sholat yang dia lakukan. Ini maknanya kafaratun lima bainahunna ma lam tusha al-kabair. Wa makna al-lamam pada ayat tadi, illal lamama fil ayah al-mar dzikruha itu as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Kama dalla ala dzalika haditsul Bukhari wa ghairihi an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ashbaha bil lamam bima haddatsana Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Saya tidak pernah melihat sebuah hadis, ya, yang mana ini disebut dengan nanti saya jelaskan, saya lupa tadi. Innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina adraka dzalika la mahalata. Allah menentukan, ya, pada Bani Adam dia mendapatkan bagian dari zina. Dia pasti mendapatkannya, la mahalata, ya, la mahalata. Fal ainu tazni wa zinahan nadharu. Mata itu bisa memberikan dampak orang ini terkena dosa zina. Wa zinahan nadharu. Zinanya adalah melihat. Melihat. Kalau dia melihat perkara-perkara yang di situ menjurus pada zina, maka yang dia lihat ini, matanya ini, sama dengan mendapatkan dosa zina. Gitu loh maksudnya. Jadi mata ini zinanya adalah melihat. Bila dia melihat perkara-perkara yang bersifat zina, maka matanya ini terkena dampak zina. Ya. Wal yadu tazni wa zinahal batshu. Tangan ini juga bisa berdampak mendapatkan dosa daripada zina. Dan zinanya adalah memegang. Kalau dia memegang hal-hal yang di situ menimbulkan atau merupakan salah satu muqaddimah, pendahulu daripada zina, maka tangannya ini adalah terkena hukum zina. Contohnya, kalau ada orang zina itu mulanya adalah berpegangan. Maka kalau kita walaupun tidak melakukan zina, berpegangan tangan dengan wanita yang tidak halal, maka tangan kita itu sudah mengarah pada zina, ada dosa zina. Ya. Nah, di sini harus kita hati-hati. Al-lamsu warijlu tazni wa zinaha al-khuta. Al-lamsu, kemudian ada demek, ada demok.
Demek itu bukan demek. Nemplek kaman demek. Nemplek itu alamsu. Kemudian kalau almasu, masaya musu itu gepok. Demok nemplek karo demek. Nah, kulit nemplek. Nek demek itu dengan telapak tangan ini demek. Ya. Warijlu dan kaki tazni wazina al-khutab. Kalau ada orang-orang melakukan zina, melakukan perjalanan ke zina itu sudah dosa, ya. Dosa. Maka orang ini bila melakukan sesuatu perjalanan di mana jalan ini bisa ditempuh atau biasa ditempuh oleh orang-orang yang melakukan zina, maka perjalanan kita adalah dihukumi zina. Tersebabkan kita zina. Makanya penyebab-penyebab itu harus kita hindari. Walisanu yazni wazinaha al-mantiqu. Lesan juga begitu, akan mendapatkan bagian daripada zina. Sebab orang zina itu kan pertama ngomong-ngomong jorok, ngomong apa ya kan. Nah, walaupun tidak melakukan zina, omong-omong tentang masalah zina ini juga termasuk bagian daripada zina. Ini berarti maknanya banyak sekali hal-hal yang harus kita jauhkan sehingga kita itu tidak terjerumuskan pada zina. Nah, lam yathbut bi haditsin hasrul kabair fi adadin muayyan. Tidak satupun ada hadis yang sabit menjelaskan tentang berapa jumlahnya dosa besar. Dosa besar tidak disebutkan dalam satu hadis, tapi ada dosa besar, dosa kecil. Nah, kemudian ada riwayat mengatakan begini. Rawa Abdul Razak fi tafsirihi annahu qila li Ibnu Abbas. Al-Imam Abdul Razak dalam satu tafsirnya pernah suatu ketika ditanyakan kepada Sayyidina Abbas. Beliau ditanya begini, kamil kabair ahya sab'un. Berapa jumlahnya dosa besar itu? Apakah jumlahnya 7? Sebab di sana ada namanya asabul mubiqat. Sabul mubiqat 7 dosa-dosa yang menjadikan orang ini terjerumus pada dosa yang sangat apa ya? Ya, yang sangat pokoknya mubiqat itu, ya. Sehingga beliau bertanya, apakah dosa besar itu jumlahnya 7? Kemudian beliau menjawab begini, qala hiya ilas sab'ina aqrabu. Dosa besar itu kayaknya sampai 70 buah, 70 bentuk. 70 bentuk loh. Tidak 7 ternyata. 70 lah, berarti tambah akeh kan? Tambah 0 siji. Ternyata banyak sekali. Di dalam, jadi beliau mengatakan ilas sab'ina aqrabu. Kayaknya hampir 70. Kata begitu. Berarti maknanya banyak sekali dosa besar itu. Warawal Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, ya. Sayyidina Abu Hurairah ini menjelaskan ada satu riwayat bahwa Kanjeng Nabi pernah dawuh, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kamu tinggalkan, kamu jauhi 7 perkara yang menjadikan diri kamu bisa masuk ke dalam neraka. Kemudian ila wa mahunna ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu maknanya menyembah selain Allah, dan ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa besar yang masih diampuni. Ada membunuh, dosa besar, mencuri, dosa besar. Tapi dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, kufur dan sebagainya. Syirik baik yang kufur atau syirik yang bukan kufur, ya. Ya, syirik syirik itu ada 2. Kufur itu ada yang kufur syirki, ada yang kufur bukan syirki. Lah, kufur yang syirki itu contohnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufur yang bukan syirki misalnya adalah menghina Al-Quran, menghina syariat. Ini
kemarin terbersit di benak saya, perlu saya jelaskan pada kalian dan sekalian. Jadi Allah, Rasulullah, syariat-syariatnya, agamanya ini tidak boleh dibuat guyon. Tidak boleh dibuat guyon, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk gunjingan dan sebagainya. Sebab di dalam short video, di dalam TikTok, di dalam itu banyak sekali pencaci makian kepada agama. Iya. Contoh misalnya orang ini melakukan kayak aktivitas sholat, tapi aktivitasnya guyon, dolenan, sholat kayak dolenan. Hati-hati itu. Itu kalau ada anak kecil-kecil, adik-adik kamu melihat, suruh menghindari, ojo kali delok iku. Karena apa? Akan terefek pada dirinya. Dadi guyon dengan sholat. Agama Islam syariatnya digunakan guyon-guyonan. Ada kata-kata di dalam TikTok, di dalam short film, short reels dan sebagainya, itu guyonan orang-orang yang fasik. Dia menggunakan kalimat-kalimat agama digunakan sebagai guyonan dan sebagainya, sholawat kayak guyonan dan sebagainya. Lalu sekalian, sholat ya, Allah, Rasulullah, sholat dan semua syariat-syariat tidak boleh digunakan sebagai alat untuk guyon. Walaupun dia tujuannya adalah baik, tapi tidak boleh dengan cara model guyon seperti itu. Cara menjelaskannya adalah dengan majelis ilmu, tidak melalui guyon-guyon. Jadi hal yang viral di dalam media sosial itu nggak usah dilakukan. Kalau ada anak kecil-kecil menggunakan kalimat-kalimat itu di video mereka, di sambilnya scroll, suruh menghindari, suruh mateni, nggak usah. Sebab apa? Kalau kita tidak mengingatkan mereka, suatu ketika tiba-tiba dia melihat itu dan kemudian dipraktekkan, yang dosa kita. Karena kita nggak waspada. Anak kecil hari ini harus selalu kita dampingi menggunakan bahasa-bahasa itu. Sebab apa? Mereka nggak tahu ini bahasanya benar atau tidak. Kalau kita orang yang dewasa tidak mengarahkan mereka, akhirnya mereka di jalan-jalan di mana-mana sama teman-temannya, di sekolah sama orang-orang sambil membahas HP, ngomong-ngomong itu, melakukan itu, dan tiba-tiba terbenam di dalam otaknya sampai sekolah. Sampai anak-anak SMA saja saya lihat itu banyak yang menggunakan itu di dalam aktivitas setiap hari, sampai saking menempelnya ketika diingatkan mereka sudah tidak mau lagi. Berarti kan sangat bahaya, yang dosa kita. Kenapa anak-anak ini tidak ditanamkan sejak kecil tentang mengetahui itu? Oleh nek sudah besar itu angel, wis koyo menanam, bukan menanam, mengukir di atas air. Iling saat itu baru baleni maneh, tapi kalau kita tanamkan itu sejak kecil, anak ini akan teringat bahwa ini memang nggak boleh, sudah nggak boleh, dia nggak melakukan sama sekali. Nah ini saya kemarin perlu saya sampaikan ini pada siapa yang saya percaya seperti kalian. Ini harus tetap, adik-adik kita, minimal keluarga kita harus kita jaga, adik-adik kita, teman handai tolan kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita lakukan itu karena kasih sayang kita pada mereka. Sebab kita nggak rela mereka itu terjerumus dalam jurang. Masuk jurang kan, masuk katanya arek dulure dewi, koncone dewi, anak yang kita kasih jerobokno nang ngene jurang kan nggak mungkin, harus kita hindarkan, kita jauhkan. Nah ini adalah bentuk kita mengkasih sayang mereka supaya mereka tidak terjerumus pada hal yang buruk. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan perkara yang buruk, tetapi Allah tidak cinta dan Allah tidak ridho. Maka kita tidak boleh cinta, tidak boleh ridho, walaupun itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya itu Allah takdirkan, dan Allah tahu akan terjadi hal seperti itu. Tapi karena kita tahu itu tidak diridhoi, tidak dicintai oleh Allah, harus kita hindarkan agar kita tidak terjerumus pada nikmah atau benduni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan macam-macamnya secara rinci. Ini termasuk salah satunya adalah dinazumkan oleh Al-Imam As-Suyuti fi thamaniyati abyatin, dalam 8 bait. Bahannya Bahar Rojas. Bahar Rojas itu kalau kita membaca Alfiyah itu bahannya Bahar Rojas.
apa ya? Kalamuhum lafdun mufidun kastaqim. Musafilun 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 musafilun. Apa ya? Al-Alfiyah bi kawitane Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Itu kan baharnya bahar rojas. Musafilun 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 kal qatli wa zina wa syurbil khamri wa mutlaqil muskiri thumma sihri wal qadfi wal liwati tsummal fitri wa ya'si rahmatin wa amdil makri. Itu lagu Bahar Rojas yang asli, tapi kemudian bisa dimodifikasi nadanya, tapi takteknya itu taktek rojas. Musafilun musafilun musafilun, tapi ada kata-kata yang kemudian dihilangkan hurufnya, bisa musafilun musafilun musafin mustafi lunyan atau mustafil. Apa ya, saya lupa, nanti saya jelaskan. Jadi ada yang di taktek, dipedot. Contohnya seperti ini: wal qadfi wal liwati tsummal fitri wa ya'si rahmatin wa amdil makri wal ghasbi was sirqati was syahadati bizuri wal rishwati wal qiyadati man izakatin wa diyasatin firor khiyanatin fil kaili wal wazni dihar namimatin katmi syahadatin yamin fajiratin ala nabiyyina yamin wasabi sahbihi wa darbil muslimi si ayatin aqin wa qad'ir rahmi harabatin taqdimihi sholata au takhiriha wa mali aitamin ro'au wa akli khinzirin wa maitin wariba wal ghalli au saghiratin qad wadoba. Di sini disebutkan dalam satu satu bahar rojas ada 8 bait. Nah, jadi kalau dihitung-hitung di sini ya bisa jadi sampai 70 bahkan lebih. Nah, di sini bahkan ada yang ada sebuah riwayat waqat takallafa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini telah berusaha menghitung, ya, mencari-cari sampai jumlahnya sih berapa sih, ila an awsolaha ila arba'imi'atin, sampai 400 biji, ada 400 bentuk. Kan definisinya begini, definisinya untuk bisa melihat itu adalah dosa besar atau dosa kecil, definisinya begini: urrifat al-kabiratu bi al-fadil muta'addidah. Dosa besar itu didefinisikan dengan lafaz-lafaz yang macam-macam. Lafaznya macam-macam. Wa min ahsani ma qila fi dzalika, termasuk salah satu definisi yang paling baik yang pernah dibuat definisi adalah kullu dzambin utliqa alaihi bi nafsi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabira. Setiap dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah atau ijma' para ulama, para sahabat mengatakan ini adalah dosa besar, atau ulama madzhab 4 mengatakan ini adalah dosa besar, au annahu kabira, bahwasanya perkara yang dilakukan ini adalah dosa besar. Jadi definisinya adalah setiap dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau menurut ijma' para ulama, ya, para sahabat, para ulama, bahwasanya ini adalah dosa besar. Jadi banyak sekali, nggak dibatasi. Nah, kalau di sini disebutkan sampai 400 waziyata, ya, waziyata, ini berarti pernah ada penelitian, ternyata dosa besar itu jumlahnya sampai 400, tidak 7, tidak 70, tidak 100, bahkan sampai 400. Sebab apa? Menggunakan kaidah definisi tadi. Setiap dosa yang disebutkan oleh Al-Quran, hadis, ijma' para sahabat, para ulama mujtahidin, bahwasanya ini adalah dosa besar. Diteliti oleh hadis-hadisnya, ternyata apa? Jumlahnya kadang-kadang sampai 400.
au azimun au ukhbira fihi bi syiddatil iqab, atau bila tidak disebutkan secara langsung di dalam hadis atau Al-Qur'an, tapi diberi ancaman, dikasih siksaan di neraka yang besar sekali, maka dosa ini adalah dosa besar. Itu cara mendefinisikannya. Au ulliqa alail haddu, atau dikaitkan dengan had. Had itu adalah hukuman seperti rajam, potong tangan, terus kemudian diasingkan, itu namanya had. Atau dicambuk, itu namanya had. Ada hukuman bunuh, ya, atau tangannya dipenggal, tangannya dipotong dan sebagainya. Ada kaitan-kaitan dengan seperti itu, berarti yang dilakukan berarti dosa besar. Nah, seperti itu. Wasyuddida an-nakiru alaihi, atau sangat diingkari. Nah, kalau melihat definisi-definisi ini berarti dosa besar itu banyak sekali. Nah, harus kita ketahui sehingga kita itu bisa menjauhi dosa besar. Nauzubillah min dzalik, ya. Kal qatli, seperti membunuh, wazina dan zina, wasurbil khamri, dan minum khamr, wa mutlaqil muskiri, dan minum perkara-perkara yang menjadikan mabuk. Kalau khamr kan jelas, khamr itu diminum sedikit atau banyak namanya khamr, maka haram. Menjadikan diri kita geleyang atau tidak, sedikit saja haram, ya. Terus wa mutlaqil muskiri, dan semua hal-hal yang menjadikan muskir, menjadikan orang itu geleyang. Contohnya nek sampean minum legeni klopo itu nek titik lah gak geleyang, tapi kayak sampai 2 gelas 3 gelas geleyang. Tapi sakjane minum legeni klopo itu tidak menjadikan orang itu geleyang, tapi nek kakean nek geleyang. Mari ngono isine rambutan. Isi rambutan iku koyo kacang nek dipangan di orang-orang. Saya mendelok ning ngene YouTube kan ono tiba-tiba saja penemuan, makanan enak. Termasuk salah satu adalah biji rambutan. Biji rambutan itu diolah jadi sebuah makanan, namanya makan kayak kacang gitu, diorek agar-agar. Tapi ini akeh-akeh yang geleyang. Nah, setiap apapun yang dimakan tapi ternyata menjadikan akal kita berubah, maka jadi haram. Itu dosa besar. Tsumma sihri, belajar sihir, wal qadfi, menuduh orang zina, wal liwat, kemudian batal nawaso, wal fitri, wa ya'si rahmatin, dia ini suudzon kepada Allah, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Suudzon, aku sekadung nglakoni dosa tak terus niwae sebab aku tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat seperti ini namanya ya'si rahmatin. Ini keyakinan seperti itu dosa. Wa amnil makri, atau dia ini merasa aman dari sanduboyone Allah. Jadi maknanya dia saking yakinis Allah pasti mengampuni saya, akhirnya ngelakon dosamu gede, dosa cilik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis tak lakoni dosa wong Allah ngoy ampunan aku. Ini namanya apa? Wa amnil makri, dia ini merasa aman dari sandubayane Allah. Dia merasa tidak akan besok disiksa di akhirat sebab berkeyakinan Allah pasti mengampuni saya. Kan nggak boleh seperti itu. Ini dosa besar. Wal ghasbi, ghasab, wasir qatilan, mencuri, wasyahadati bizuri, mensaksikan dengan penyaksian bohong. Saya tidak melihat, saya mengatakan melihat. Iya, saya melihat dia telah mencuri. Enggak mencuri kok dikatakan mencuri. Wallahi dia yang mencuri, ya. Menyaksikan bohong, ya. Atau penyaksian yang lain. Wong kita enggak melihat, ya lebih baik kita diam kalau tidak tahu, ya. Tapi kalau kita tahu, ya kita ngomong dengan sesungguhnya. Wariswati, dan riswah, nyogok di sini kemarin dijelaskan, nyogok kalau sogoan itu dengan tujuan menjadikan benar sesuatu yang tidak benar, ya loh. Orang yang tidak benar nyogok supaya dianggap benar.
dihakimi dia ini salah supaya kesalahan nanti dibenarkan. Ini nggak boleh, ini riswah. Tapi kalau kemarin didefinisikan bahwasanya kalau saya ini benar supaya saya ini mendapatkan hak saya nyogok agar orang-orang mendukung saya, maka tidak dapat dikatakan sebagai riswah yang haram. Ya toh, sudah kita jelaskan kemarin. Wal qiyadati itu jadi pengelola orang-orang pelacur. Jadi mengumpulkan orang-orang kemudian digunakan qiyada ya. Waman izakatin dan tidak mau bayar zakat, sudah waktunya bayar zakat, dia berkewajiban zakat tapi tidak bayar zakat. Wadiyasatin itu maknanya adalah di sini imro'atun tasyabbahat ar-rijal. Seorang perempuan ini mendo-mendo dadi lanang. Tahu wong lanang mendo-mendo dadi wedok. Ayo coba kita lihat. Sekarang kan banyak sekali. Ini dosa besar ternyata. Wong lanang pakaian wedok, wong wedok pakaian lanang dengan tujuan menyerupakan diri dengan orang laki-laki atau orang. Ya Allah, anak kita itu banyak yang melakukan seperti itu. Ya toh? Maunya adalah atraksi, performance. Tapi ternyata yang dilakukan ini tidak benar. Yes, piye maneh? Itu loh, nek awak dhewe ngomong, lamsi awak dhewe dicelok. Riko iku wong sing ngono, gitu. Ayo, coba. Dan itu ditampilkan loh ya dalam video. Anak kita itu mendo-mendo tadi wedok, nggih pakaiane wong wedok. Padahal khusus wong wedok itu. Jadi kalau bagi saya nggak usah kayak model-model seperti itu. Ya kalau memang itu perempuan silakan pakai perempuan, kan enggak. Yang kita hindari hanya kita tidak boleh pegang-pegang tangan, ya toh. Di lapangan performan memang harus menghadirkan sosok perempuan. Ya kita datangkan sosok perempuan, jangan laki-laki berpakaian perempuan. Harusnya begitu. Lupa ini kelasnya kelas laki-laki. Kalau sama kelas laki-laki ya silakan menggunakan topik-topik yang disitu hanya laki-laki. Wah, tema kita itu tema harus perempuan. Ya sudah, sama bikin yang perempuan datang di situ. Kamu hindari pegang tangan. Iya kan? Nah itu loh saking beratnya. Sebab apa? Kalau sudah kadung katok seperti itu sama dengan mengukir di atas air. Angel di dandani, angel di larui, angel di ilingno. Itu sifatnya menungso. Ya kalau sudah seperti itu kita cukup mengingkari di dalam hati. Biar di dalam hati. Yes. Repot sekarang. Mereka itu masih menganggap guru-guru jadi guru panutan, tapi bendinane gak tahu manut guru. Ya. Biasa. Banyak sekali. Besok kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Jadi wajib hukumnya bertaubat. Lah kita masih membahas tentang dosa kecil dan dosa besar. Ada pertanyaan? Apa yang terlintas pada benak kalian? Itu Pak, aku kemarin itu pengajian dan sekali malam Rabu ujian terus kausan. Nah pas ada penjelasannya itu minta iling-iling itu cuma ini Pak, dosa itu cuma ya dosa gitu. Nah paling itu penjelasannya ulama kan beda-beda, itu masih gimana? Iya ya, kita harus tahu itu dosa. Dosa itu adalah akibat kita melakukan larangan. Lah bentuk larangan-larangan, bentuk keburukan-keburukan ya, itu harus kita kenali. Sehingga apa? Ketika kita tahu itu adalah dosa yang kita lakukan, lalu kita langsung bertobat. Tentang di situ dosa besar atau dosa kecil, memang tidak ada yang tidak menentukan itu dosa besar atau dosa kecil. Tapi dosa itu memang ada yang dosa besar, dosa kecil. Malah kita harus lebih baik lagi bila kita mengenali, oh ini adalah dosa besar, ini adalah dosa kecil. Sebab begini, kalau ada orang ini
itu adalah dosa besar menurut syariat. Kemudian karena dia tidak tahu, dia anggap dosa kecil. Misalnya apa? Orang ini dikatakan zina itu dosa kecil, akhirnya kan dilakukan. Ya toh? Apalagi tamang remeh, wah dosa cilik wah, lu gitu. Sebab dia tidak tahu mana dosa besar, dosa kecil. Lah kalau sudah mengatakan itu dosa kecil, akhirnya dilakukan dibolak-balik. Orang mencuri, dia nggak tahu mencuri itu dosa besar atau dosa kecil. Dia mengatakan, oh nyolong itu dosa cilik. Anggapannya dia nek dosa cilik gampang kok iso dihapus dengan sholat saya. Akhirnya apa ngelakoni nyolong terus. Sementara itu ada dosa besar, kan jadi repot. Nah, jadi mengenali ini dosa besar, dosa kecil itu sebuah keberuntungan bagi diri kita sehingga kita itu bisa membedakan mana dosa kecil, dosa besar. Dan taubat itu wajib hukumnya baik dosa kecil dari dosa kecil maupun dosa besar. Walaupun pada tatarannya ada ayat-ayat atau hadis-hadis Kanjeng Nabi mengatakan selama dosa-dosa besar itu dihindari oleh seseorang dan kemudian dosa-dosa kecil ini tidak sempat dia tobat darinya, besok di akhirat akan dihapuskan dosa-dosa kecil itu. Seperti itu. Ya, kita hormati Gus Kausar, mungkin pada waktu itu beliau mengucapkannya ya pokoknya memberikan motivasi pada orang-orang jangan sampai melakukan dosa gitu saja. Tapi bentuk dosanya kan harus kita tahu, ini dosa, ngrasani yo dosa. Kalau no koncone yo dosa. Gitu loh. Seandainya lo sandal kita saduk loh. Saduk. Ini kan bukan sandal kita ya. Ro tahu itu. Kita saduk rono. Kan menurut orang-orang kan kadang-kadang guyon wae kok. Lu guyon. Tapi itu sandalnya wong itu, lapa sampean saduk rono gitu. Iya kan? Terus mari ngono maneh. Nyelang sepeda. Dia nggak tahu tentang batasan nyelang itu nanti menimbulkan dosa atau tidak. Aku sepenting nyelang sepeda. Nyelang sepeda. Akhirnya apa? Sepeda digawe pirang-pirang dino. Gak dibalik-balik no. Ya dosa. Sebab nyelang itu ada batasannya. Dan ketika ada batasannya, kita harus tahu bahwasanya tidak boleh melebihi batasan yang kita janjikan. Aku nyelang sepeda sampean kanggo ning ngene pasare jarake kira-kira 2 kilo. Dadakno mari ngono sampean mari nang pasar nambah maneh ning ngene kanca-kancane muter-muter. Loh. Selain batas yang kita katakan saya nyelang sepeda ning ngene pasar, itu dosa. Lah kalau orang itu tidak tahu tentang dia kalau melebihi batasan itu adalah dosa, kan akhirnya bendino aku nyelang sepeda nang ngene pasar mangke tak gawe prono-prono maneh. Sing penting nyelang, lu kan gak oleh. Iya toh. Nah, dan kita itu gak sadar ternyata itu gak boleh. Nyelang HP, digawe SMS 1 kali tok, dan ternyata SMS-nya berkali-kali. 1 kali berkali-kalinya dosa. Oleh gak izin. Nyelang pulpen, gawe nulis pelajaran ini. Nulis pelajaran ini, yos gak apa-apa tak izininya. Nyelang pulpen, maksudnya adalah minta tintanya. Datang kemarin pulpen ini memang disai. Pelajaran semari, mana pelajaran mana tulis mana. Lu pelajaran yang lain tidak dapat izin. Dosa nggak ya dosa. Nah, enaknya kalau kita mengetahui itu adalah dosa, agar kita itu terhindar dari dosa. Sebab kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, menghindari perbuatan buruk. Nah, itu saja. Alhamdulillah banyak ulama-ulama kita yang seperti Gus Kausar itu menjelaskan dan dekat dengan masyarakat dan memberikan motivasi kita itu selalu melakukan kebaikan. Ya kita tetap harus hormat pada beliau, apa yang beliau sampaikan harus kita lakukan. Tentang perincian-perinciannya bisa kita pelajari dan kita ketahui syarahnya. Makanya kan dalam ulama-ulama kan kitab yang mudah difahami, mukhtasar disarai. Itu dengan tujuan apa? Sing gak paham kira-kira penting dosa ternyata ada bagian-bagiannya dan bentuk-bentuknya dan sebagainya. Yes, bagus. Ada lagi? Faul? Enggak ada.
Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.